Karis dan Shalom. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Grace and peace from God the Father and the Son and the Holy Spirit be with you all. Indah sekali pada hari Minggu ini, hari istirahat, hari Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Setelah kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memberikan kepada kita banyak keuntungan, memberikan kepada kita Roh Kudus, menyiapkan tempat bagi kita di surga, dan di sana Dia akan menyambut kita tatkala kita kembali ke pangkuan Bapa di surga, menikmati rumah Bapa. Kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 18 bagian terakhir. We are now enter the last part of Revelation chapter 18. We are going to read from verse 9 to the end, which is verse 24. Kita akan membaca Wahyu pasal 18 bagian terakhir, ayat 9 sampai ayat yang ke-24. Mari kita mendengar firman Tuhan. Here is the word of God. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena Dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kermisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan walam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh Dia, akan berdiri jauh-jauh
karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat yang mengangkat sebuah batu besar sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. So far the reading of the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi, dunia berduka cita, surga bersuka cita karena kejatuhan Babel. The world is grieving while the heaven is rejoicing because of the fall of Babylon. Dunia berkabung, menangis, berduka
Tetapi surga bersukacita karena kejatuhan Babel. Pada minggu yang lalu, saudara, kita belajar tentang pengumuman kejatuhan Babel yang dikatakan jatuh, sudah jatuh, sudah jatuh, sudah rubuh Babel. Dan Babel menjadi sunyi senyap, menjadi desolasi, menjadi telanjang, dibakar, dan dibenci oleh binatang dan 10 tanduk, yaitu 10 raja yang sebenarnya bagian dari kerajaan iblis melawan kembali kota Babel, pusat kota kerajaan iblis. Jadi kita bisa lihat dari pasal 17 dengan pasal 18 bagian pertama ada penjelasan tentang bagaimana kejatuhan kerajaan iblis oleh karena iblis dengan kekuatannya sendiri melawan pusat kota itu sendiri. Dan itu dijelaskan jauh sebelum di pasal 14 dari Wahyu ayat yang ke-7. Demikian juga dilanjutkan di dalam pasal yang ke-17 dan pasal 18 minggu lalu. Dengan demikian saudara, seperti selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah dalam kitab Wahyu, kita belajar bersama bahwa kitab Wahyu berisikan tentang betapa lemahnya, betapa kalahnya, dan betapa iblis dan kerajaannya tidak bisa melawan kerajaan Tuhan. Meskipun ada kekuatannya, tapi kekuatannya itu tidak seberapa, dan akibatnya dia rubuh, jatuh, kalah, dan hancur. Dan minggu ini kita bahas lebih dalam. Tuhan menjelaskan lebih dalam bagaimana Babel itu menjadi hancur lebur dan ditangisi, diratapi oleh mereka yang mengikutinya. Makanya saudara, Tuhan bilang yang punya hikmat gunakan itu, bahwa bilangan binatang, bilangan kerajaan iblis itu adalah 6, 6, 6. Terbatas, kalah, hancur, binasa. Dan Tuhan bicara ini ulang-ulang, bahkan dibicarakan di pasal yang ke-17, pasal 16, sekarang pasal 18 lagi, merupakan penjelasan lebih dalam bagaimana disampaikan dari sudut-sudut pandangan untuk menjelaskan secara terperinci bagaimana Babel itu jatuh, bagaimana iblis itu hancur dalam kerajaannya. Dan sebentar lagi dalam pasal selanjutnya, dalam pasal 20, pasal 21, iblis juga akan ditangkap dan dibuang ke dalam neraka bersama dengan nabi palsu dan semua orang-orang yang mengikuti dia. Tuhan kita itu baik. Meskipun jemaat dan gereja ada di dalam tantangan menghadapi bayang-bayang maut, bahkan menghadapi maut dan mati sekalipun, Tuhan datang memberikan hiburan supaya mereka tetap setia sampai mati. Itu tujuannya. Bagi saudara dan saya juga, kita belajar sampai dengan pasal 18 ini, kita harus melihat dengan kacamata Tuhan bahwa tujuan Tuhan memberikan kita wahyu untuk kita bisa memahami secara dalam hebatnya Tuhan, perkasanya Tuhan, ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Bahkan Tuhan menjawab doa-doa orang percaya, para martir di sorga. Dan pasal 18 ini adalah realisasi terwujud nyataan dari jawaban Tuhan kepada doa-doa orang percaya yang dijelaskan di dalam pasal 6 tatkala meterai yang kelima dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Babel jatuh
hancur dalam 1 hari. Bahkan dalam bagian ini dikatakan 1 jam saja selesai. Saudara, saya kombinasikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Karena di dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu sudah menyatakan tentang pengumuman kejatuhannya yang dipakai dalam bahasa asli, bahkan bahasa Inggris past tense, artinya sudah jatuh, untuk menyatakan kepada gereja bahwa sebenarnya meskipun mereka menghadapi tantangan dan kesulitan dan penganiayaan dari kroni-kroninya iblis, tapi dia sudah jatuh di tangan Tuhan, sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan adalah tangisan dan duka cita. Kejatuhan Babel itu diumpamakan bagaikan batu kilangan yang berat dibuang ke dalam laut. Dan saya mau memulai dari ayat itu, yaitu ayat yang ke-21. I like to start with this sermon by seeing from verse 21 and following, and then going back to verse 9. Because God is explaining to His church, to us, how the city of the devil, which is Babylon, falls. Just like a milestone that being thrown into the deep of the ocean. Bagaikan batu kilangan besar itu yang dilemparkan ke dalam laut. Saudara, jangan, batu kilangan itu batu yang besar yang dipakai untuk menggiling gandum dan lain. Kalau batu kilangan itu yang kecil tidak bisa giling, itu harus bulat besar dan menggiling, diputar oleh kuda, ditarik untuk menggiling itu gandum dan lain sebagainya. Dipakai juga untuk bidang pertanian. Nah, itu bukan batu yang kecil. Tapi jangan kita bicara batu kecil, batu besar seperti batu kilangan. Batu kecil saja kalau dibuang di laut itu jatuh tenggelam. Tapi jatuhnya tidak secepat batu kilangan. So the shrinking down of a small stone into the ocean is going down not as fast as the milestone that being thrown down into the ocean. Ungkapan batu kilangan yang besar ini menunjukkan Babel itu kota yang ditunggang balikan oleh Tuhan. Begitu kilatnya, saya sebagaikan buang batu kilangan yang besar dan langsung jatuh. Sekejap saja, maka diungkapkan dengan 1 jam. Dalam ayat yang lain dikatakan 1 hari. Bahkan dalam ayat selanjutnya dibilang 1 jam saja sudah binasa, sudah selesai. Betapa cepatnya kebinasaannya Babel di tangan Tuhan. Kenapa cepat? Karena dia melawan Tuhan, melawan anak domba, melawan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri membuat orang-orang di dalam itu, raja-raja di dalam itu, melawan kembali kota ini. Kota kerajaan iblis ini. Dan ini dilaksanakan dan terjadi oleh karena keinginan Tuhan supaya firman Tuhan itu digenapi. Itu yang disebutkan di dalam pasal 17 ayat 15 sampai ayat 18. Khotbah 2 minggu yang lalu. Dia jatuh bagai batu kilangan. Bahkan dijelaskan itu tidak dilempar saja dengan lemah lembut, tapi dalam ayat yang ke-21 dikatakan dilempar dengan keras ke bawah. Jadi sudah berat dan powerful, tambah dengan lemparan yang keras lagi, itu berarti makin cepat. Jadi ini mau ungkapkan betapa cepatnya kejatuhan Babel itu. With such violence, the great city of Babylon will be thrown down, never to be found
again. Tidak akan ditemukan lagi. Jadi sudah jatuh dengan begitu cepat, terus tidak ditemukan lagi. Artinya the end of the story of Babylon. Ceritanya selesai. Tidak ada lagi, ditemukan lagi. Nah, ini ungkapan yang luar biasa tentang kota ini, sekaligus memberitahukan kepada umat Tuhan pada pertama membaca firman Tuhan ini dan kita, agar kita jangan sampai masuk di dalam kebudayaan Babel, kehidupan Babel, peradaban Babel yang sudah kita belajar minggu yang lalu itu. Tuhan bilang keluar dari situ. Jangan mencampuri kehidupan Babel, peradaban Babel, tingkah laku Babel yang berisikan kejahatan dan kemunafikan dan kenajisan dan kekejian dan kehidupan melawan Allah, melawan firman Tuhan, anti kerajaan Allah, anti Kristus, anti gereja, anti umat Tuhan. Dan anti perbuatan yang baik, yang sesuai dengan maksud. Itu Tuhan bilang keluar dari situ, supaya jangan kita kena itu malapetaka. Itu minggu yang lalu kita belajar. Begitu beratnya kejatuhan itu, penghukuman itu, dan disampaikan sampai begitu sunyi. Diungkapkan selanjutnya dikatakan dalam ayat 22, sunyi sampai tidak ada lagi hiburan bagi kota itu. Dari sana dikatakan suara pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi, peniup-peniup suling, peniup-tiup sangkakala, ahli-ahli dalam kesenian, itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu zaman dulu kan pakai begitu. Zaman sekarang ya kita bicara tentang musik. Kita bicara tentang bunyi-bunyi musik dan lagu-lagu. Itu tidak terdengar lagi. Berarti hancur. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam pasal 17. Ayat yang ke-15, 16, 17. Dan khusus ayat yang ke-16 bicara tentang Babel menjadi sunyi. Itu ini sudah. Menjadi sunyi karena tidak ada lagi lagu-lagu, tidak ada lagi tarian, tidak ada lagi musik. Menjadi sunyi. Kalau zaman yang lalu itu menjadi sunyi karena suling, sangkakala. Zaman sekarang ini bunyi-bunyi dari YouTube tidak ada, bunyi-bunyi dari MP3, MP4 dan lain sebagainya tidak ada. Dari video tidak, dari segala macam tidak ada. Sunyi berarti memang selesai. Jadi para artis tidak bisa berbuat apa-apa karena alat-alat semua sudah hancur. Listrik tidak ada, bahan bakar tidak ada, power tidak ada, semua sistem ditunggang balikan. Jadi tidak ada lagi hiburan. Jadi kalau saya baca tentang pemain-pemain kecapi waktu itu, bagi orang-orang pada waktu itu kecapi itu adalah alat hiburan. Ke zaman sekarang itu instrumen, alat-alat instrumen, gitar, drum, apa semua itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kesimpulannya hiburan tidak ada. Penyanyi-penyanyi tidak bisa, tidak kedengaran nyanyiannya, tidak kedengaran musiknya. Para artis dan aktor, musician itu semua sudah tidak ditemukan di dalam Babel. Saya lihat di dalam bahasa Indonesia dikatakan di dalammu,
Di dalammu ada sekitar 4 bahkan bisa 5 kali dikatakan di dalam itu. Ayat 22 dikatakan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Artinya di dalam Babel itu. Kemudian bagian terakhir lagi tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Kilangan tidak kedengaran lagi di dalammu. Cahaya lampu tidak bersinar lagi di dalammu. Suara laki-laki dan perempuan pengantin itu tidak kedengaran di dalammu. Bahkan di dalamnya terdapat darah orang-orang percaya dan orang kudus. Di dalammu ya di dalam Babel itu. Di dalamnya yaitu di dalam Babel itu. So that is the meaning of desolation, nakedness, emptiness, destroyed, lost, nothing. Ini yang dimaksudkan sunyi, telanjang, tidak ada apa-apa, hilang, lenyap dalam 1 jam. Inilah hukuman Tuhan bagi Babel. Para pemusik tidak ditemukan, para pemain musik tidak ditemukan, para penyanyi tidak ditemukan, para seniman tidak ditemukan, para orang yang mengerjakan penghasil pertanian dan perkebunan yang dikiaskan dengan batu kilangan itu tidak ditemukan. Orang mau bersuka cita pada waktu pernikahan yang biasanya ada sukacita dan tarian dan lagu dan tertawa dan sebagainya, senang-senang dan kebahagiaan itu tidak terdengar. Ini ungkapan betapa sedihnya hukuman yang berat dan dahsyat yang Tuhan arahkan kepada Babel. Kenapa ini dijelaskan di sini? Supaya umat Tuhan lihat itu betapa beratnya hukuman dari Tuhan kepada kota kerajaan iblis ini. Orang-orang yang kaya raya oleh karena perdagangan dan menjadi orang-orang besar dan jadi sesat oleh karena Babel itu, mereka semua harus berkabung dan sedih oleh karena hukuman Tuhan. Jadi ungkapan-ungkapan dalam ayat 22, 23, 24 ini menunjukkan penjelasan tentang betapa berat dan hancur dan tidak ada dan sunyi dan lenyapnya kota Babel, kota kerajaan iblis yang dicintai dan disukai dan dinikmati oleh orang-orang dunia yang mengikuti iblis dan pengikut-pengikut iblis ini. Tuhan menjelaskan secara dalam dari sudut pandangan kehidupan manusia agar mereka bisa melihat betapa cepatnya kejatuhan Babel oleh karena the power of God. Makanya di dalam ayat 8 minggu lalu dikatakan karena Tuhan yang menghakimi Babel ini kuat. Karena Tuhan ini kuat. Ini sekali lagi menunjukkan Babel enam. Tidak bisa lawan Tuhan yang sempurna, yang tidak terbatas. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia, yang menghakimi Babel adalah kuat. Ayat yang ke-8. She will be consumed by fire, for mighty is the Lord God who judges her. Mighty, kuat, lebih dari kuat. Minggu lalu juga saya bicara tentang kata kuat itu. Ini bukan bicara strong, tapi mighty ini super duper powerful. Lebih dari kuat ini Tuhan ini. Yang menghakimi Babel ini luar biasa. Makanya Babel ini hancur begitu cepat saja. Sekaligus saudara, saya kembali lagi. Tujuannya apa? Meskipun di depan mata orang-orang percaya menghadapi bayang-bayang maut, menghadapi kesulitan dari para kaisar dan pengikut-pengikut kaisar yang adalah alat dalam tangan iblis yang menyusahkan umat Tuhan, mereka mengingat mendengar firman Tuhan ini, mereka menjadi berani karena mereka melihat itu kecil di depan Tuhan. Tuhan itu besar dan mighty, luar biasa kekuatan dan kehebatan dan kemampuan, keperkasaan dan kemahakuasaan Tuhan itu
tidak bisa dibanding dengan apapun, dan Babel menjadi kecil saja, dan kerajaan iblis menjadi hancur dan kecil saja dan lenyap saja di depan mata Tuhan. Ini bagi saya hiburan. Sekali lagi, ini adalah berita kemenangan. This is the story of victory. This is the witness of victory. Ini berita tentang kekuatan dan kemenangan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, Wahyu berisikan tentang kemenangan, 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 never ending victory. Cerita tentang kemenangan demi kemenangan yang tidak ada akhirnya. Di pihak lain, orang yang tidak percaya Tuhan, yang melawan Tuhan dan mengikuti Babel dan berhubungan dengan Babel dan kolaborasi dan kooperasi kerjasama dengan Babel dan mendapat keuntungan dari Babel dengan kehidupan dan peradaban yang jahat. Sebelumnya mereka mungkin bersuka cita karena kekayaan yang dia miliki. Tatkala penghakiman datang, yang ada adalah air mata. Now when the judging come, when the punishment come, when God judges people who are working together and do the cooperation and collaboration with Babel in their wicked life and wicked attitude and action, now they are harvesting with tears. Now mereka mulai panen air mata. Ini yang dijelaskan dalam ayat 9. Makanya saya mulai dari ayat 21, bagaimana dia dibuang dan menjadi senyap, desolasi dan hancur dan lenyap. Akibatnya itu terjadi duka cita, perkabungan, ratapan air mata yang dijelaskan oleh Tuhan di ayat 9 sampai dengan ayat 19. 10 ayat ini menjelaskan tentang betapa dalamnya duka cita dunia. Itu yang membuat saya membuat tema khotbah ini, dunia berduka cita. Dunia yang berhubungan dengan Babel berduka cita. The world who is working together and doing cooperation and collaboration with Babylon is grieving, weeping, mourning deeply because of the fall of Babel. Karena kejatuhan Babel ini. Bagaimana mereka bisa menjadi menangis? Karena tadi ayat 21 dan seterusnya dibuang begitu, dilemparkan dan jatuh dalam sekejapnya. Dan ungkapan itu sekaligus menunjukkan kesunyian. Dan dalam ayat 9 sampai ayat seterusnya menjelaskan betapa hancurnya segala macam transaksi ekonomi, perjalanan kehidupan, sektor-sektor yang berhubungan dengan kekayaan yang dijanjikan oleh iblis, dan dalam kehidupan Babel ini menjadi porak-poranda, menjadi hancur-hancuran, dan terjadi kebangkrutan dan terjadi krisis ekonomi yang super luar biasa secara universal. Dan akibatnya orang-orang yang menjadi kaya, yang menjadi mewah dan luks hidupnya menangis secara dalam. Ayat yang ke-9 dikatakan, raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Ada paling sedikit di sini 3
kelompok, 3 grup orang-orang yang dijelaskan dalam ayat 9, kemudian ayat 11, dan kemudian ayat yang ke-17. Menunjukkan 3 kelompok penting yang berduka, yang meratapi, yang berkabung dan sedih akibat kejatuhan Babel ini. Ketiga kelompok itu adalah pertama, kelompok para raja-raja. Ini adalah kelompok orang-orang besar. Ini adalah petinggi-petinggi negara, petinggi politik, petinggi pemerintahan, petinggi sosial, petinggi-petinggi masyarakat. Raja-raja, kaisar-kaisar, presiden-presiden dengan seluruh staf-stafnya, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan-pimpinan tinggi menangis. Berkabung, berduka secara dalam karena kejatuhan Babel. Mereka akan menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap yang membakarnya itu. Ini sudah dijelaskan jauh sebelum terjadi. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Jadi tidak bisa dekat lagi. Merasa ngeri akan kejatuhan Babel ini. Tuhan menjelaskan secara dalam bagaimana dampak kejatuhan itu terhadap para pimpinan-pimpinan. Berarti tidak ada harapan. There is no hope for the political leaders. There is no hope anymore for the government. There is no hope for the social leaders. They are great people, kings and presidents, mayor, etc., etc. Semua itu begitu banyak menjadi jauh-jauh oleh karena mereka takut akan siksaan terhadap Babel itu. Dan mereka katakan, celaka engkau, hai kota besar, hai kota yang kuat. Dalam 1 jam sudah berlangsung penghakiman. Justru sekarang mereka katakan kepada kota itu celaka. Mereka mengakui akan hukuman Tuhan. Mereka akui akan penghakiman Tuhan. Mereka akui akan kemenangan Tuhan. Bagi umat Tuhan ini yang penting. Mereka bersedih, mereka berduka, tetapi umat Tuhan harus menjadi kuat. Karena ini adalah berita kemenangan. Berita duka cita yang keluar dari para pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin negara. Tapi juga sekaligus berita sukacita dan hiburan bagi orang-orang percaya. Itulah berita wahyu. Selalu duka cita, kekalahan, ketidakmampuan dari iblis dan kerajaannya. Tetapi kekuatan Tuhan menjadi nyata. Kemenangan demi kemenangan menjadi nyata. Ayat 9 dan ayat 10 berbicara tentang duka citanya para pemimpin-pemimpin politik yang bekerja sama dengan iblis, dan kroni-kroninya sekarang merasa sedih dan berkabung oleh karena jatuhnya Babel yang punya dampak besar pada kehidupan pemerintahan mereka yang tidak ada harapan lagi. Sekaligus ini adalah sukacita bagi orang-orang surgawi, sukacita bagi orang-orang kudus, sukacita bagi orang-orang percaya, kemenangan bagi orang percaya. Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan menjelaskan lagi lebih dalam. Selain para pemimpin-pemimpin pemerintahan, selain para raja-raja, beside the leaders, the kings, the political leaders, and all the staff were grieving because of the falls of Babylon. At the same time, God also continued telling about the merchants, the traders
You can see in verse 11 the merchant and the trader or the traders that make money because of the cooperation and collaboration through Babylon. Now they are also grieving. Orang-orang penjual-penjual, pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena Babel itu yang memberikan kepada mereka kekayaan sebab tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka. Ini adalah kunci penjelasan. Jadi selain sudut pandangan tentang pemerintahan politik menangis, sekarang bicara tentang perekonomian. Para pedagang-pedagang yang membuat transaksi keuangan itu berputar dalam negara, di dalam satu daerah, di dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten, kota, di dalam benua, di dalam dunia, secara universal stagnan, terjepit, bangkrut, lesu dan tidak bisa buat apa-apa lagi karena tidak ada orang yang membeli barang-barang mereka. Ini yang namanya krisis ekonomi yang super hebat. This is the great economic crisis that make everything stuck and everybody cannot sell or buy anymore because of this falling of Babylon. Saudara masih ingat di dalam pasal 13 dikatakan bahwa mereka menguasai ekonomi dan beria-ria dan bersuka cita karena mereka saja yang atur ekonomi, dan orang-orang percaya menjadi susah menderita oleh karena strategi-strategi busuk dan mengekskomunikasikan orang-orang gereja, orang-orang percaya, dan orang percaya menjadi sulit sekali. Sekarang mereka justru terbalik, menjadi susah, menjadi sedih karena tidak lagi jalan ekonomi. Saudara, ini tidak main-main. Kalau ekonomi tidak jalan begini, ini dampaknya ini besar. Dampaknya kepada kesehatan, dampak pada kehidupan, dampak kepada pertanian, dampak kepada kehutanan, dampak kepada perdagangan, dampak kepada pemerintahan, kepada sosial, kepada relasi, segala macam aspek kehidupan menjadi rusak berantakan akibat krisis ekonomi ini. Saudara, omongan ini kan kita pada menghadapi krisis ekonomi, dan saudara bisa lihat berapa banyak orang yang bisa menangis dan susah oleh karena krisis ekonomi yang tidak terlalu besar menurut saya. Belum sampai sebesar ini. Krisis ekonomi yang kita pernah alami di negara kita sini pun terjadi, tetapi masih bisa diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan sini sana agar transaksi ekonomi itu jalan. Jadi belum jadi krisis ekonomi yang hebat. Tapi kalau saudara pernah melihat krisis ekonomi yang sebelumnya, misalnya pada tahun 1928, itu pernah terjadi krisis ekonomi yang hebat di seluruh dunia. Itu banyak orang susah sekali. Meskipun tidak separah ini, tapi itu udah bisa ada gambaran, example to understand what the meaning of the universal economic crisis, world economic crisis. Orang kaya juga menangis. Raja-raja menangis. Saudara bayangkan, sekarang saya belum lihat orang-orang raja-raja sampai menangis karena masih ada harta kekayaan dan masih ada transaksi ekonomi. Tapi yang dibicarakan di sini, saudara, sampai raja-raja itu menangis. Ini bukan main-main. Sampai pemimpin presiden, pemimpin negara menangis. Itu bukan main-main. Setelah itu sampai para pedagang-pedagang menangis. Ini bukan main-main. Kalau pedagang-pedagang menangis, itu berarti dalam keluarga itu penuh dengan tangisan. Dan ini saudara, kalau bicara pedagang-pedagang ini udah bicara tentang orang-orang yang kaya. Nah, kalau orang-orang yang kaya saja menangis, apalagi orang-orang yang menengah ke bawah. So even if the rich trader, these guys are actually rich people who makes a lot of money, crying moreover the middle and lower level people. They even cry more. Mereka akan menangis lebih lagi dari yang ditangisi oleh yang lebih kaya. Maaf. Jadi Tuhan menjelaskan tentang betapa beratnya kejatuhan Babel ini, betapa ngerinya dampaknya terhadap para pengikut
pengikut iblis, yang menyembah iblis, yang berleha-leha dan bersenang-senang oleh karena kekayaan yang mereka alami sekarang menjadi tangisan, duka cita, barang-barang tidak bisa dijual atau juga orang-orang tidak membeli. Oh, tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Barang-barang apa? Saya catat di sini dan saya hitung ada sekitar 28 macam jenis barang. Penghasilan dari pertanian tidak dibeli, pertambangan tidak dibeli, pakaian tidak dibeli, industri menjadi stuck dan tidak jadi dibeli. Bahkan sampai ada perdagangan manusia dan nyawa pun yang tersembunyi yang kita tidak tahu, kan sekarang ada juga perdagangan manusia. Itu pun yang begitu negatif pun tidak dibeli. Jadi pendek kata, ada krisis yang memang 100%. 100% economy crisis. Ini saudara adalah penghukuman yang sangat berat. Dan makanya orang-orang menangis. Saudara, Tuhan bilang di sana, barang-barang itu, barang dagangannya emas, perak, permata, mutiara. Ini saudara, ini bicara tentang barang-barangnya orang-orang high class. Orang-orang high class ini orang-orang kaya ini. Kita beli emas saja yang susah, yang kecil-kecil, yang middle. Tapi kalau orang-orang yang kaya raya, mereka bicara penjualan dan pembelian emas, permata, perak. Ini semua ini mahal-mahal dan ini tidak bisa dijual karena tidak ada yang membeli. So what the point of having it? Apa poinnya punya itu? Saudara mau punya emas satu rumah penuh atau satu istana penuh dengan emas, there is no point for it. Tidak ada gunanya. Yang ada hanya saudara menangis saja. Saudara mau mempunyai permata bertonton, tidak ada guna, tidak ada orang yang beli. Tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Mutiara yang begitu mahal, saudara mau punya beribu-ribu ton atau berapa banyak pun, tidak ada gunanya. Maka tangisan itu bicara tentang emas, saudara-saudara, perak, saudara-saudara, mutiara, permata. Ini barang-barang luxury, tidak ada gunanya. Lenan halus itu barang-barang mahal juga pada waktu itu. Ini ibarat kita sekarang pakaian-pakaian high class yang berharga ratusan juta pun tidak ada gunanya. Mau buang di jalan raya pun orang tidak berguna untuk apa itu? Tidak ada manfaat. Value-nya, nilainya tidak ada di depan mata manusia. Kain ungu, saudara masih ingat kain ungu itu juga satu kain yang sangat berharga itu. Di Alkitab bicara tentang itu di kitab Kisah Para Rasul. Bicara ini kain yang nilainya sangat tinggi. Di sini tidak ada. Orang-orang yang punya kain ini pun menangis. Orang-orang punya mutiara menangis. Orang-orang yang punya emas menangis. Orang-orang yang punya permata menangis. Orang-orang yang punya perak menangis. What's the point? Apa tujuan? Tidak ada gunanya itu. Sutra, saudara tahu pakaian dari sutra itu mahal. Tidak semua orang punya pakaian dari sutra. Tidak dibeli. Kain kermisi itu juga kain yang mahal. Dan ini salah satu kain yang dipakai sebagai lambang Babel. Babel itu berpakaian kain ungu, berpakaian kermisi, dihiasi dengan emas di pakaiannya, permata di pakaiannya, mutiara di pakaiannya. Itu ungkapan betapa luxury dan kaya rayanya Babel ini. Orang-orang di dalamnya ini menjual, menangis, tidak ada harapan. Meskipun di dalam rumahnya itu, pabriknya itu, punya banyak, tidak ada gunanya. Makanya tangisan.
Tuhan mencatat ini semua dan menjelaskan ini semua di sini supaya gereja mengerti. Tujuannya apa? Supaya gereja lihat bahwa jangan buru itu. Makanya Alkitab katakan, saudara, ya firman Tuhan Yesus katakan tentang masalah khawatir. Dia bilang, jangan khawatir, lihat saja burung-burung tidak bikin apa-apa, saya kasih makan, Tuhan kasih makan. Semua orang cari pakaian, cari makanan. Tapi itu semua itu Tuhan bisa siap. Jangan itu yang dikhawatirkan. Carilah dulu kerajaan Allah. Yang ini jangan kita cari itu. Tidak terlalu penting. Itu di bawah. Yang nomor satu adalah kerajaan Allah. Supaya tatkala mendengar ini bersuka cita. Karena kerajaan Allah dan firman Allah itu number one. Now these things become useless. Sekarang saudara-saudara punya ini, kalau tetap ikuti iblis juga dan strategi iblis dan sampai pada saatnya menangis saja. Ini merupakan nasihat sekaligus berita bagi gereja pada waktu itu dan juga bagi kita pada saat ini untuk lebih berhati-hati di dalam mengelola hidup, di dalam menjalankan kehidupan dalam peradaban kita masing-masing untuk bagaimana menjadi cerdik dan menjadi bijak di dalam kehidupan kita. Jangan sampai uang, permata, kemewahan menjerat kita sehingga kita lupa kerajaan Allah dan kita menomorsatukan yang ini sehingga kita terjerat seperti apa yang terjadi di sini. Kumpul banyak-banyak, tahu-taunya juga seperti useless saja, tidak ada gunanya. Ini Tuhan mencatat ini barang-barang mewah semua, pelbagai barang dari kayu yang harum baunya. Saudara, kalau kita bicara kayu yang harum baunya, kita di Indonesia cukup terkenal. Kayu gaharu misalnya itu mahal, bukan main-main. Kayu cendana yang wangi mahal, bukan main-main. Mahal, tapi itu semua itu seperti kayu api saja, diinjak-injak saja dan tidak ada, seperti sampah saja. Oh, saudara cari kayu gaharu sekarang itu yang mahal dan susah. Saudara cari kayu cendana mahal dan susah. Dan ada berbagai macam kayu-kayu yang lain yang wangi baunya itu menjadi mahal pada saat orang menjual dan menjadi kaya gara-gara itu. Sekarang Tuhan bilang saat Tuhan memberikan penghakiman atas Babel ini terhadap kota ini, semua itu tidak ada guna, useless. Makanya yang utama itu adalah the kingdom of God. Believe in God, follow God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Maka semua yang lain, makanan, pakaian, uang, kehidupan, itu akan Tuhan kasih. Kalau makanan dan pakaian dan uang dan ekonomi itu nomor satu dan Tuhan tidak jadi nomor satu, inilah konsekuensinya. Tangisan yang mendalam, duka yang panjang, tanpa hentinya. Tetapi bagi mereka yang mendahulukan, nomor satukan kerajaan Allah, dunia berduka, orang-orang surga bersuka cita. Tuhan lanjutkan, selain kayu yang harum baunya, pelbagai jenis gading. Saudara, gading susah dicari. Ini juga barang mahal. Tidak bisa dijual. Pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal. Tadi saya sudah bilang tambahan dari kayu mahal. Kayu-kayu seperti kayu jati, kayu merah, kayu hitam, macam-macam bentuk kayu yang kuat dan keras dan mahal itu tidak ada guna, tidak ada orang yang beli. Tembaga, besi, pualam, ini kan bicara tentang pertambangan, saudara. Jadi tadi bicara tentang pertanian, kehutanan. Sekarang bicara tentang pertambangan, hasil-hasil tambang yang membuat banyak orang kaya raya itu semua tidak ada gunanya. Kulit manis, rempah-rempah dan wangi-wangian, mu dan kemenyangan, anggur, minyak. Saudara masih ingat dulu Belanda datang ke Indonesia, menjajah Indonesia akibat mencari rempah-rempah.
akibat mencari wangi-wangian. Semua yang dicari negara dan orang untuk memuaskan hatinya itu tidak ada guna. Yang ada adalah tangisan dan ratapan dan berkabung. Mur dan kemenyan, saudara ingat ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hal-hal ini juga yang dibawa sebagai barang-barang mewah, barang-barang berharga. Tidak ada gunanya. Anggur, minyak, tepung, halus, gandum. Ini bicara tentang hasil-hasil pertanian. Tidak ada guna. Orang tidak beli juga. Lembu, ini bicara tentang peternakan. Hasil peternakan sapi, domba, kuda, kereta. Tidak ada gunanya. Mau miliki ribuan pun tidak dibeli. Tidak jalan. Orang menangis. Pabrik-pabrik menjadi stuck. Krisis. Tidak berjalan semua. Tidak ada guna. Bahkan budak dan bahkan nyawa manusia. Itu juga jadi tempat orang mencari duit. Ini adalah ringkasan 28 jenis barang yang digunakan untuk mencari duit, untuk menjadi kaya, untuk menikmati kemewahan. Semuanya useless, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, kalau saudara saya renungkan ini, saya harus kembali lagi menekankan, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Bukan carilah dulu barang-barang mewah ini, barang-barang berharga ini, yang padahal terakhir dikatakan di sana, tangisan. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Wah, ini masuk kembali ke pertanian lagi. Rupanya orang-orang yang suka buah-buahan yang fresh, yang segar, dengan berbicara tentang vitamin-vitamin yang tinggi. Buah-buahan juga tidak ada dikatakan lenyap. Jadi tidak bisa didapat. Kenapa? Karena transaksi tidak jalan. Kenapa? Karena pertanian pun tidak bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Karena ekonomi jadi stagnan. Kenapa? Karena bahan-bahan yang diperlukan untuk mengelola pertanian tidak bisa, peternakan tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian perdagangan juga stagnan, kemudian segala macam perekonomian juga tidak lagi bergerak, pasar-pasar semua menjadi sunyi senyap. Maka apa yang diingini oleh hati, termasuk contoh buah-buahan, tentu bisa juga sayur-sayuran dan makanan-makanan enak yang lain, yang diingini oleh hati itu dikatakan sudah lenyap. Dan segala mewah, yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, tidak akan ditemukan lagi. Hilang, lenyap, tidak ditemukan. Makanya tidak heran orang menangis. Kenapa? Karena fokus pada hal-hal duniawi ini. Ini yang Tuhan bilang, jangan kita fokus ke barang-barang dunia. Fokuslah ke barang-barang surgawi. Yang dimaksud dengan barang surgawi ya kebenaran dan kekudusan dan kesucian. Kerajaan Allah. Itu yang kita harus perhatikan. Yaitu menyenangkan hati Allah, bukan menyakitkan hati Allah. Mendengar dan mentaati Tuhan, bukan melawan, memberontak terhadap Allah seperti yang dibuat oleh Babel dan orang-orang yang ada di dalam Babel ini. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, maksudnya barang-barang mewah dan berharga yang bisa menghasilkan uang, yang telah menjadi kaya oleh dia. Benar. Orang-orang menjadi kaya oleh karena barang-barang ini. Sekarang menjadi menderita, susah, dan menangis. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Jadi Babel itu mendapat siksaan, punishment, hukuman dari Tuhan yang kuat. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, ayat 16, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus. Tadi dibicarakan kembali tentang ciri khas kota yang kaya raya ini. Kain ungu, kermisi, emas, perak, mutiara yang ada di dalamnya itu sekarang menjadi binasa dalam 1 jam saja. Seperti tadi dikatakan, dibuang dengan keras ke dalam air laut, lenyap.
pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin negara menangis. Pemimpin-pemimpin pemerintahan menangis. Orang-orang besar secara politik menangis. Orang-orang kaya dan orang-orang menengah, orang-orang yang mencari duit menangis. Pedagang-pedagang yang mewakili para pencari duit, pencari nafkah, baik secara high class, middle class maupun yang low class, menangis. Bukan saja itu, Tuhan masih menceritakan lagi golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang di laut. Tadi sudah bicara orang-orang yang di darat, tadi sudah bicara tentang orang-orang yang di dalam politik, sekarang Tuhan bicara lagi orang-orang yang di laut. Para kapten, bahasa Indonesianya nahkoda, bahasa Inggris bilang kapten kapal menangis. Para pelayar menangis. Para nelayan yang cari ikan menangis. Jadi industri kelautan pun menjadi hancur oleh karena hukuman Tuhan atas Babel ini. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Menghamburkan debu itu biasa ungkapan yang menunjukkan betapa mereka sangat sedih dan berkabung. Ditaruh debu di atas kepalanya menunjukkan betapa sedih yang mendalam. Para pemimpin raja-raja menangis. Pedagang-pedagang, orang-orang dalam kehidupan transaksi ekonomi pasar menangis. Orang-orang yang mencari di laut menangis. Orang-orang yang di darat menangis. Orang-orang yang dalam pemerintahan menangis. Berarti seluruh lapisan. Ini berarti kalau sudah bicara dengan laut kan bicara tentang transportasi. Berarti tidak ada juga selain laut, kita bisa hubungkan juga dengan udara. Karena waktu itu belum ada transportasi udara. Sekarang ada itu, kita bisa aplikasikan bahwa itu pun menangis. Pasti menangis. Termasuk transportasi darat pun pasti menangis. Jadi transportasi laut, darat, udara, dalam tanah, semua itu menangis, berkabung karena stuck, karena krisis ini, karena bangkrut besar-besaran dan tidak bisa buat apa-apa. Yang ada hanya menangis sambil berkata, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal laut telah menjadi kaya dan barang-barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. 1 jam saja, 1 jam saja, 1 jam saja. Ini dikatakan di sana, berarti kilat saja, cepat saja. Semua perekonomian menjadi hancur dan tidak lain. Kalau sudah menangis begini berarti penderitaan, berarti kesusahan. Ini sekaligus menunjukkan kemenangan Allah, sekaligus menunjukkan kehebatan Allah, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan iblis dan kerajaannya dan kemampuannya. Itu yang terjadi. Makanya saudara, saya katakan sebelum kesimpulan, Tuhan bilang 6. Inilah faktanya. Terbatas. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir. Tatkala kita ikut Tuhan dan tatkala kita disusahkan, tatkala kita dianiaya, tatkala kita dianggap remeh, tatkala kita diancam, tatkala kita kehilangan nyawa sekalipun, kita boleh ingat ini, bahwa itu bukan kekalahan. Kenapa? Karena di depan Tuhan itu hanya piece of cake, bahasa Inggrisnya, kecil saja. Iblis itu kecil saja. Makanya orang-orang yang mengikuti dia sampai katakan dalam 1 jam saja, bagaikan batu kilangannya dilemparkan dan sekejap saja selesai. Oleh karena kejatuhan Babel dan menimbulkan tangisan yang besar itu, sekaligus menunjukkan jawaban doa dari Tuhan Allah sebagai yang maha kuasa kepada permohonan orang-orang percaya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang martir, orang-orang yang dibunuh oleh karena iman, oleh karena kesaksian mereka, yang darahnya tertumpah oleh
gelagat dan sikap dan kebuasan, kebingisan daripada si iblis dan kroni-kroninya dan pengikutnya itu, sekarang mereka memanenkan tangisan, panen duka, panen perkabungan, dan kesedihan dan tangisan air mata yang panjang dan tidak ada batasnya, sampai kepada di neraka nanti mereka terus bersedih akibat tindakan mereka yang brutal dan jahat terhadap orang-orang percaya. Itu sudah dikatakan dalam ayat 24. Dan dalamnya, di dalam Babel ini terdapat darah nabi-nabi, darah orang-orang kudus, darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ayat ini mengingat kepada firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Tatkala materai yang kelima dibukakan. Dan saya baca lagi ayat 9 sampai ayat 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, dan aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Dibunuh yang disebut dalam ayat 24 tadi. Jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah. Ini artinya martir oleh karena Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring kepadanya, katanya ayat 10. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai juga jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan, Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat ini menunjukkan saudara bahwa kematian itu bukan the end of everything. Kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian dibunuh oleh karena iman itu merupakan jembatan kepada hidup yang kekal. Ini yang saya bisa paham dari ayat itu dihubungkan dengan ayat 24. Bahwa sekalipun mati karena iman itu bagian dari rencana Tuhan. Dan tatkala Tuhan menghakimi Babel dan orang-orang yang ikut dengan berbagai macam kejahatan itu, ayat yang ke-20 dikatakan, bersukacitalah atas dia hai sorga. Bersukacitalah kamu hai orang-orang kudus. Bersukacitalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia, yaitu atas Babel, karena kamu. Ini adalah jawaban doa terhadap permohonan orang-orang martir, orang-orang kudus, para rasul, nabi-nabi, pengikut Tuhan, orang-orang percaya di surga. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Itu dijawab dalam ayat yang ke-20. Mereka bersukacita. Dunia berduka cita. Surga bersuka cita karena jatuhnya Babel. Surga bersuka cita karena kemenangan. Surga bersuka cita karena hukuman atas Babel ini. Surga bersuka cita karena Tuhan menjawab doa mereka. Surga bersuka cita karena Tuhan menunjukkan keadilannya. Surga bersuka cita karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus menunjukkan ini. Surga bersuka cita karena perang atas Babel dimenangkan oleh anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Dialah yang mati dan bangkit yang kita rayakan hari Kamis yang lalu. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dengan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu menunjukkan kemenangannya untuk mengatur segala sesuatu di bumi ini, termasuk berperang untuk kemenangan saudara dan saya. Untuk menjadi dasar sukacita. Dia di sana dia katakan supaya dia turunkan Roh Kudus bagi kita sebagai bagian keuntungan dia naik ke surga. Dia di sana supaya dia bisa mengatur segala sesuatu. Dia di sana supaya dia menerima kuasa di surga dan di bumi. Dia di sana supaya dia mengontrol. Dia di sana untuk menunjukkan betapa kuat dan betapa menang. Dan ringkasan kemenangan yang kita baca di sini dalam pasal 18 menunjukkan bukti kenaikannya di surga untuk kebaikan saudara dan saya. Untuk memberikan keuntungan bagi saudara dan saya. Panggilan kita. Bagi kita dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita boleh ingat
bahwa dengan dia naik ke surga agar kita mendapat Roh Kudus. Dia naik ke surga agar kita bisa menikmati rumah yang dia siapkan. Dia naik ke surga agar dia bisa mengatur semua yang ada di surga dan di bumi dengan kuasanya. Dia naik ke surga supaya dia menghancurkan segala macam kekuatan iblis dan Babel dan semua yang ada. Kita hanya bisa bersyukur karena kemenangan demi kemenangan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia berduka cita dan sedih dan meratap dan penuh dengan tangisan. Sementara orang-orang surga bersuka cita karena jatuhnya Babel. The world is grieving deeply while the heavenly people rejoice. Rejoice and rejoice because of the victory in our Lord Jesus Christ. Kita adalah lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demi kemenangan, kebaikan, keuntungan, dan telah mengirimkan Tuhan Roh Kudus bagi kita. Menjadi guru batin kita. Untuk kita tetap setia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan puji dan sembah dan muliakan Dia yang selalu memberikan kita kemenangan. Bersukacitalah hai orang surgawi karena kejatuhan Babel. Amin.